Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers memiliki latar belakang suku, budaya yang berbeda, juga watak dan sikap yang berbalik 180 derajat di masa-masa awal perkenalan, membuat Ray terkaget-kaget akan sikap Pablo yang sangat temperamen. Hari demi hari harus dilalui Ray dengan penuh kesabaran. Terkaget-kaget dan shock juga, sering kejang-kejang karena sering dibentak-bentak gitu kan. Karena nggak pernah dibentak-bentak sebelumnya kan, walaupun sama orang tua gitu. Tapi sekarang aku ngerti, karena memang orang seberang tuh memang mungkin cara bicaranya berbeda dengan yang lain gitu. Dari kayak aku kan dari Jawa Barat ya, lebih halus gitu kan. Tapi itu kalau menurut dia tuh itu bukan bentak-bentak gitu. Itu kayak ngomong aja gitu, kayak ngomong biasa aja. Jadi aku setiap hari kayak dimarahin terus gitu. Terus kayak dia belum marah-marah nih, baru ngeliat mukanya, aduh aku mau dimarahin apa lagi, kayak udah kayak kena mental gitu. sampai hamil itu, sampai apa ya, kayak pas lagi hamil tuh kayak mau melahirkan gitu, saking dibentak-bentak. Sebenarnya gue tuh marah tuh pas gue marah, gue lihat dia gemetar itu dalam hati gue sebenarnya ketawa gitu. Dikatakan Pablo dengan sikapnya yang temperamen tersebut bisa membuat sang istri belajar dan terlatih untuk menghadapi dirinya. Terlatih menjalani rumah tangga sama gue. Akhirnya dia tuh paham tuh kalau gue kira-kira pada saat keadaan begini dia harus ngapain, keadaan begini harus ngapain. Jadi sebenarnya gue mendidik istri itu sudah berhasil gitu. Aku kan kalau dia marah aku nggak pernah ngelawan dan nggak pernah ngomong, diem kan. Nah pada saat dia melakukan kesalahan, ya pokoknya dia nakal lah begitu. Berarti salah dia dong, ya dong, posisi salah dia dong. Itu aku nggak marah loh, aku pergi dari rumah, ya kan? Pergi dari rumah, abis itu dia suruh aku pulang. Pas abis itu kita ketemu, pas abis ketemu dapat aku lagi, sepanjang jalan aku dimarahin. Padahal dia yang nakal. Gue marah. Pada saat gue mereda itu adalah proses gue ngalah. Karena kalau gue nggak ngalah, gue akan tetap marah, akan lanjut kan. Nah pada saat gue udah mulai reda, gue diem, nah disitulah gue berarti sedang mengalah dengan dia gitu. Perpisahan kerap kali menjadi jalan pintas bagi pasangan suami istri yang sudah tidak mau berdamai dengan keadaan. Lantas apakah keduanya pernah mengutarakan ingin berpisah satu sama lain? Oh kalau itu pernah. Awal-awal sering ya, tahun. Tapi ngancam aja, cuman hanya tahun kedua. Cuman hanya buat ini doang, nakut-nakutin dia gitu. Dan ampuh kan gitu. Gitu sering. Kalau sekarang udah lebih mature, lebih bijak. Sekarang enggak lah, gue enggak begitu. Sekarang enggak banyak marah-marah, malah kebalikan. Dia yang tukang marah. Sekarang tuh kenapa kita ya? Aku sekarang marah gitu. Maksudnya bisa marah. Kalau dulu aku nggak bisa marah. Karena satu lagi pendekatan juga, maksudnya lagi mempelajari ya sikap dia tuh kayak gimana sih. Jadi kalau dia marah tuh nggak disamain, nggak dibales. Tapi kalau sekarang aku lebih ngemarahin dia itu lebih ke nasehatin gitu loh. Lebih kayak kamu jangan gini, lebih kayak ke anak atau ke adik gitu. Karena dia selalu mengulang-ulang yang udah tahu ujungnya tuh nggak baik gitu kan. Jangan akhirnya diulang-ulang sama dia. Jadi kita lebih kayak nasehatin gitu. Berprofesi sebagai pengacara dan pebisnis, tentu ada kalanya Pablo dikelilingi klien yang tak jarang adalah wanita. Lantas pernahkah Ray dilanda cemburu yang berlebihan? Gua bayangin ya, gue sama karyawan, namanya ya kita kayak sekretaris apa segala macam itu bisa dia cemburu, bisa ya aneh lah gitu, banyak. Kamu juga cemburu? Dia bisa cemburu, terus gue mau keluar pergi, kalau gue udah nggak jawab video callnya dia cemburu, nggak jawab teleponnya dia cemburu. Masa sekarang gue lagi meeting sama klien yang at least ini klien baru ketemu gue pertama kali gitu ya, terus dia bisa tuh video call gue nggak jawab, terus dia marah.
Kan aneh gitu, ini klien baru istilahnya ketemu pertama kali, tiba-tiba di video call, nggak mungkin kan? Halo, ini kan lucu kan, jadi bisa kayak apa ya? Jangan nanti ujung-ujungnya kliennya malah pergi lagi kan gitu. Nah, makanya cemburunya nggak jelas sih. Tapi kamu juga cemburu. Loh, kalau laki-laki kan cemburu wajar, dia kan nggak ada kegiatan yang lain-lain. Dia cuma intinya di ruko, habis itu di rumah. Ya kalau dia kemana-mana yang ngawur ya pasti kita marah lah gitu. Itu wajar, cemburu. Berbeda dengan pasangan selebriti lainnya yang sempat mengalami krisis finansial. Pasangan ini justru mengalami krisis finansial dalam arti yang berbeda. Krisis finansial bagi gua pribadi mungkin tuh terjadi, dianya nggak mungkin. Jadi kalau ada sesuatu hal yang lagi ribut, jadi gini, gua semua ATM gua itu dia yang pegang. Semua keuangan gua dia yang pegang untuk yang pribadi ya. Nah, jadi kalau misalnya dia lagi kayak ada cekcok sama gua tuh, gua nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh gua buka ATM, gua buka M-Banking tuh, pasti duit gua tuh berkurang maksimal tuh. Berkurang maksimal. Bisa begitu tuh. Begitu gua cek mutasi pindah ke rekening dia. Ah, itu selalu terjadi tuh. Ya kan kayak salah satu bank swasta misalnya itu maksimal kan transaksi transfer via ATM itu 100 juta misalnya kan. Nah, gue di dalam cek M-Banking di hari itu udah nggak bisa melebihi limit harian. Loh, Adi kemana? Gue kayaknya belum make gitu kan hari ini. Pas gue lihat rupanya sudah geser 100 juta. Jadi kalau dia lagi marah tuh pasti rekening gue berkurang 100 juta aja gitu. Repot gitu. Jadi kalau krisis finansial secara keseluruhan nggak, gue yang sering dibuat krisis sama dia. Ray dan Pablo pernah tersandung kasus hukum yang mengakibatkan keduanya harus menjalani hukuman di balik jeruji besi. Keduanya menjadikan momen tersebut sebagai pembelajaran untuk keduanya. Namun Pablo mengatakan bahasa tersebut bukanlah titik terendah untuk mereka. Gak pernah merasa segala sesuatu itu menjadi yang terendah gitu. Karena gue tuh selalu punya keyakinan bisa jadi next ke depannya Allah mau nguji kita kan. Mau kasih kita hal-hal istilahnya mau memberikan kita cobaan atau mau tegur kita dengan cara yang berbeda kan kita nggak tahu gitu. Kalau gue tuh selalu dalam kondisi apapun ya udah kita syukuri, jalanin, jangan kita hindari. Ya pokoknya udah terus aja gitu, jalanin aja gitu kan, toh juga nanti akan lewat pada masanya gitu. Jadi nggak pernah sih ada istilahnya, ya ini titik terendah nih, waduh berat nih, beban ini keluarga. Kita sesusah-susahnya ya masih ketawa-ketawa ya masih kayak gini, cekakak-cekikik aja. Artinya kita bisa lewatin, kita bisa lewatin dan oh ya kita pernah di situ ya. Bahkan sekarang kita kalau ingat lagi kita lupa ya. Kita lupa bahwa itu sudah pernah terjadi ya, karena kita ingat. Cuman ya nggak menjadi hal yang istilahnya tidak menjadi tawanan masa lalu yang kita akhirnya kita nggak bisa maju, kita nggak bisa sukses dan kita nggak berhak untuk bahagia gitu loh. Kita bener-bener, aku bener-bener udah kayak oke, itu masa lalu aku simpen gitu loh, nggak aku tinggalin, nggak aku bawa di setiap kehidupan. Jadi aku memang udah move on ya bahasanya ya. Setiap pasangan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan di mata pasangannya. Seperti apa keduanya saling menilai satu sama lain? Kita kadang-kadang terlalu fokus kekurangan terus. Memang kalau kelebihan ya mungkin ada. Kelebihan kamu ya nggak tegaan sama orang sih. Ya. Kamu juga sama nggak tegaan? Kamu iya. Nggak tahu sih. Nggak tegaan sama orang gitu. Maksudnya dia orang yang kayak gampang iba gitu. Dua belis ya. Maksudnya gak mau kalah sama, ada sifat cemburunya sama, keras kepalanya sama. Ya gitu deh pokoknya. Sebenarnya kita tuh hampir mirip, cuman dalam ini yang beda gitu ya, dalam konteks bagian yang beda gitu. Cuman nggak ada yang samanya, aku nggak bandel, kamu kan bandel. Aku setia. Aku juga setia. 6 tahun bersama tentu bukanlah waktu yang singkat. Meski rumah tangganya kerap digempur dengan berbagai masalah, keduanya mengaku tetap berkomitmen untuk bersama. Tetap gue harus mempertahankan hubungan rumah tangga ini
Karena gue pada saat mau nikah sama dia, gue udah sepakat, yuk kita harus sama-sama jadi suami istri sampai mati, kan gitu. Tapi kalau bukan karena atas dasar cinta apa segala macam, itu bullshit lah. Cinta juga kalau selalu bersama bareng-bareng terus, nanti cinta juga akan timbul kan. Tapi yang gue selalu tanamkan ya itu komitmen gitu, kesepakatan aja. Aku ngerasa sama dia tuh ya cocok gitu loh. Cocok tuh jadi kayak gimana ya? Kayak seru aja gitu. Punya pasangan yang kayak gini tuh bener-bener up and down gitu loh. Jadi kayaknya nanti kalau misalnya dapet pasangan yang kayak datar-datar aja mungkin akan kok gini doang ya gitu. Jadi udah kayak terlatih untuk kita kayak sedih, kita kayak marah, kita kayak apa, nanti cinta, nanti marah, nanti sedih. Jadi dia tuh bener-bener memainkan perasaan tuh jago banget. Bikin kita marah, bikin kita kesel, bikin kita sedih, bikin kita seneng juga gitu. Suka duka, susah senang sudah dijalani keduanya. Meski masih dalam hitungan tahun, Ray dan Pablo mengaku memiliki harapan untuk terus bersama-sama sampai tua. Kalau gue secara pribadi, jujur aja, tidak mau menaruh harapan yang lebih dari hubungan antara gue dengan Ray. Karena gue jujur udah sangat bersyukur sekali dengan apa yang gue saat ini jalanin. Jadi dengan kehidupan yang seperti ini aja gue udah rasa cukup. Kalau dikasih lebih sama Allah ya itu adalah tambahan bonus gitu ya. Tapi dengan Ray bisa begini sama gue, di samping gue setiap hari sama-sama gitu, ngelihat anak gue tumbuh dewasa, besar, pinter, itu menurut gue itu sudah menjadi suatu bonus yang sangat besar sekali dari Allah. Jadi gue syukuri aja gitu. Jadi kalau ditanya ada harapan apa sih, kayaknya gue nggak mau mendikte alam gitu ya. Gue nggak mau terlalu banyak permintaan untuk alam. Gue cuma minta satu, untuk tetap seperti ini sampai kapanpun. Gitu. Ya viewers, itulah perjalanan kisah cinta sang pengacara Pablo Benua dengan sang istri Ray Utami. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah selebriti tanah air yang lainnya. So stay tuned on Love Story. Bye-bye. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.